Perkenalkan, nama saya Dini Dewi. Di sini saya akan menjawab tentang ujian akhir semester Pemikiran dan Peradaban Islam. Untuk NIM saya adalah 521020400008. Untuk soal yang pertama adalah penyebaran Islam di era Umar bin Khattab. Untuk yang pertama, wilayah penyebaran Islam di Umar bin Khattab. Di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab, wilayah Islam meluas dengan cepat untuk mencakup kawasan Syam adalah Syariah, Palestina, Yordania, dan Lebanon. Ditaklukkan melalui perang seperti Perang Yarmuk. Untuk Mesir, ditaklukkan di bawah komando Umar bin Asy. Kawasan Persia, Irak, dan Iran termasuk penaklukan Kaisaran Sasania dalam penempuran seperti Sadisiyah dan Nahawan. Wilayah Armenia dan Azerbaijan, wilayah ini juga berada di bawah kendali Islam di Umar bin Khattab. Untuk yang B, faktor-faktor yang mendorong kecepatan penyerangan Islam. Untuk yang pertama adalah kepemimpinan Umar bin Khattab. Beliau dikenal sebagai pemimpin yang tegas, adil, dan strategis dalam pemerintahan dan militer. Kelemahan, untuk yang kedua, kelemahan Kekaisaran Tetanggaan, Kekaisaran Byzantium dan Sasania sedang melemah akibat peperangan panjang di antara mereka sehingga mudah ditaklukkan. Untuk yang ketiga, strategi militer yang unggul. Pasukan Islam memiliki strategi perang yang disiplin serta pemimpin militer yang kompeten seperti Khalid bin Walid dan Sa'ib bin Abi Waqqas. Untuk yang keempat, keadilan dalam pemerintah. Rakyat yang ditaklukkan sering merasa lebih adil dalam pemerintah Islam dibandingkan dengan kekuasaan sebelumnya. Untuk yang kelima, penyebaran agama Islam. Ajaran Islam tentang kesetaraan dan keadilan menarik perhatian banyak penduduk lokal sehingga mempercepat penerimaan Islam. Pengaruh peradaban Islam di Spanyol Andalusia. Untuk yang A, kondisi peradaban dan kebudayaan Eropa pada abad pertengahan. Abad pertengahan di Eropa sering disebut sebagai Dark Ages atau zaman kegelapan karena minimumnya perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Kekuasaan gereja sangat dominan sehingga kebebasan berpikir dan inovasi sering dibatasi. Pendidikan hanya untuk kaum elit tertentu dan buku-buku banyak yang tidak tersedia. Infrastruktur dan kehidupan ekonomi cenderung stagnan akibat perang dan konflik internal. Untuk yang B, pengaruh peradaban Islam di Spanyol Andalusia terhadap Eropa. Pusat ilmu pengetahuannya adalah kota-kota seperti Cordoba, Granada, dan Toledo menjadi pusat pembelajaran. Terjemahan ilmu pengetahuan adalah karya-karya ilmiah dari filsuf Yunani, Romawi, dan Islam diterjemahkan ke bahasa Latin seperti karya Ibnu Sina, Al-Farabi, dan Ibnu Rusyad.
Kemajuan dalam ilmu pengetahuan bidang seperti kedokteran, matematika, astronomi, dan arsitektur berkembang pesat. Untuk Renaissance, inspirasi dari peradaban Islam di Andalusia menjadi salah satu faktor pemicu lahirnya Renaissance di Eropa, terutama karena akses terhadap ilmu pengetahuan yang sebelumnya hilang. Nomor 3. Titik temu ajaran Islam dan Kristen dalam membangun peradaban tanpa diskriminasi. Islam dan Kristen memiliki banyak kesamaan dalam ajaran moral, terutama dalam hal kebaikan kepada sesama manusia, seperti yang pertama, cinta kasih kepada sesama. Islam mengajarkan kasih sayang melalui prinsip rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Untuk Kristen, prinsipnya kasih Tuhan kepada manusia menjadi dasar untuk mengasihi sesama. Untuk yang kedua, keadilan sosial. Islam menekankan pentingnya keadaan dalam keadilan masyarakat. Quran Surat An-Nisa 135. Untuk Kristen, hendaklah kamu berlaku adil terhadap sesama manusia. Untuk intunya Mika 6 kuat. Untuk yang ketiga, kemanusiaan universal. Untuk Islam mengakui kesetaraan manusia tanpa memandang agama, ras, suku, dan agama. Untuk Kristen menekankan cinta kasih universal seperti dalam pemerintah, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Markus 12:31. Untuk yang keempat, kerjasama untuk kebaikan. Islam mengajarkan atau menganjurkan kerjasama dalam kebijakan, kebajikan, dan ketakwaan. Quran Surat Al-Ma'idah 2. Untuk yang Kristen, prinsip saling mendukung untuk kebaikan dan menuju kebersamaan. Kolaborasi dengan berdasarkan ajaran dan menjadi fondasi dalam membangun peradaban yang harmonis, saling menghormati, dan maju tanpa diskriminasi. Salah kata maupun ucapan yang tidak enak, mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.